Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ika, kita akan belajar tentang listrik statis, yaitu listrik yang diam, listrik yang tidak mengalir. Nah, untuk standar kompetensinya yaitu memahami konsep kelistrikan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedang untuk AD-nya atau kompetensi dasar memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu dapat menyebutkan listrik, muatan listrik, menjelaskan benda dapat bermuatan listrik apabila diperlakukan dengan cara tertentu, misalnya digosok, lalu memberikan contoh peristiwa yang menghasilkan benda bermuatan listrik, serta menunjukkan sifat muatan listrik dan besaran-besaran yang berkaitan dengan listrik statik yaitu hukum Coulomb. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan kegiatan berikut. Ini ada penggaris plastik digosok dengan kain, terus didekatkan dengan potongan kertas-kertas kecil. Coba kita amati apa yang terjadi. Iya, benar. Potongan-potongan tersebut akan tertarik ke atas mendekati penggaris plastik. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan dengan kain wol atau dengan rambut yang kering dapat menarik kertas-kertas kecil? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu memahami tentang teori atom. Untuk memahami teori atom, coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ada seekor semut membawa satu butir gula. Gula itu merupakan molekul senyawa yang terdiri dari beberapa unsur atau atom. Nah, atom-atom yang berkumpul menjadi satu senyawa ini bisa diambil gambar satu contoh atom. Ini ada inti atomnya, itu ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, bagian intinya ini terdapat proton dan neutron. Intinya ini disebut sebagai nukleon. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Nah, jadi seluruhnya inti atom ini bermuatan positif, disebut sebagai nukleon. Dan yang bergerak mengelilingi ini adalah elektron. Jadi letaknya berada di kulit atom. Jika jumlah proton dengan elektronnya jumlahnya sama, ini termasuk contoh dari atom bermuatan netral. Jika jumlah proton lebih besar daripada elektron, maka disebut atom bermuatan positif. Dan jika elektron lebih banyak daripada proton, maka disebut sebagai atom bermuatan negatif. Perhatikan susunan partikel zat padat berikut. Partikel merupakan sebutan satuan dasar dari suatu zat atau materi. Partikel dapat juga diartikan sebagai bagian terkecil dari zat yang masih memiliki sifat dari zat tersebut. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Terdapat 3 jenis partikel penyusun zat, yaitu ada atom, ion, dan molekul. Ketiganya merupakan satuan terkecil dari suatu zat yang secara umum disebut sebagai partikel. Nah, untuk teori atom sendiri terdiri antara proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom yang disebut sebagai nukleon yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom atau nukleon pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Untuk jenis-jenis atom ada 3 jenis, yaitu atom bermuatan netral jika jumlah proton dan elektronnya itu sama, atom bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron, yang selanjutnya yang ketiga atom bermuatan negatif jika elektron lebih banyak daripada proton. Interaksi muatan listrik. Pada muatan listrik bisa saling berinteraksi sebab antara dua muatan terjadi gaya listrik, yaitu gaya tolak ataukah gaya tarik. Sifat muatan listrik ada 2 jenis, yaitu yang pertama muatan sejenis akan saling tolak menarik, dan yang kedua muatan yang tidak sejenis akan saling tarik menarik. Perhatikan contoh interaksi benda bermuatan berikut. Ada kaca digosok dengan kain sutra akan menghasilkan kaca bermuatan positif dan sutranya bermuatan negatif karena elektron dari kaca berpindah ke kain. Mistar plastik digosok dengan kain wol menghasilkan mistar plastik bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif karena elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik. Selanjutnya sisir dengan rambut manusia, dengan catatan rambutnya harus kering, menghasilkan sisir bermuatan negatif, rambut manusia positif. Proses yang terjadi, elektron dari rambut berpindah ke sisir. Selanjutnya penggaris atau mistar plastik digosok dengan rambut
menghasilkan penggaris bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Selanjutnya ada kain wol dengan balon, menghasilkan balon bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif karena elektron dari kain wol berpindah ke balon. Selanjutnya ada ebonit digosok dengan kain wol, menghasilkan ebonit bermuatan negatif, kain wol bermuatan positif karena elektron dari kain wol berpindah ke ebonit. Perhatikan interaksi antara dua muatan berikut, kaca positif dengan kaca positif. Interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Jadi muatan yang sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Selanjutnya ini ada gambar antara kaca bermuatan positif dan plastik bermuatan negatif. Ini interaksi yang terjadi adalah tarik menarik. Muatan tidak sejenis bila didekatkan maka akan saling tarik menarik. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Besarnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah muatan yang terpisah sejarak R itu adalah sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan jarak R dikuadratkan. Sesuai dengan persamaan rumus sebagai berikut. Force F gaya sama dengan K Q1 Q2 per R dikuadratkan. Untuk contoh kegiatan praktikum listrik statis, coba kalian bisa praktekkan di rumah. Ini ada piring styrofoam yang sudah digosok dengan kain wol, didekatkan dengan sesama styrofoam. Interaksi yang terjadi adalah nanti kalian silakan bikin kesimpulan di buku tulis. Selanjutnya ini ada praktikum yang jenis kedua, ada kaleng bekas minum, terus ada pipa digosok dengan kain wol. Yang terjadi interaksinya adalah tarik menarik. Silakan bikin kesimpulan proses yang terjadi bagaimana di buku tulis, dikumpulkan nanti saat meeting. Selanjutnya kita akan bahas latihan soal listrik statis nomor 1. Perhatikan gambar sebagai berikut. 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ditanyakan adalah yang nomor 2. Nomor 2 adalah iya, benar. Jawabannya adalah yang nomor 2 adalah gambar elektron. Selanjutnya nomor 2. Inti atom disebut dengan A. nukleon, B. elektron, C. proton, dan D. neutron. Jawabannya benar adalah ya, A. nukleon. Selanjutnya soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3. Jika mistar plastik digosok dengan rambut yang kering, kemudian didekatkan dengan sobekan kertas kecil-kecil, maka kertas akan menempel pada mistar. Ini menunjukkan bahwa mistar plastik bermuatan negatif karena elektron dari rambut mengalir ke plastik. Selanjutnya soal nomor 4. 5 buah benda bermuatan listrik digantung seperti gambar. Apabila C bermuatan negatif maka C itu tolak menolak dengan B. Jadi B itu pasti negatif, A-nya positif, D-nya positif, dan E-nya positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Kaca yang digosok dengan kain sutra akan terjadi proses pemuatan listrik pada kaca maupun kain sutra. Jadi pada tabel berikut yang tepat adalah kaca kehilangan elektron dan yang menerima elektron adalah sutra, sehingga muatan listrik pada kaca positif pada sutra negatif. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 6. Jika kaca digosok dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah elektron dari kaca akan berpindah ke sutra sehingga kaca bermuatan positif. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Peristiwa yang tepat ketika kaca digosok dengan kain sutra yaitu ya 1 dan 4. Kaca bermuatan positif dan kaca dapat dari benda lain yang bermuatan negatif. Selanjutnya kita bahas nomor 8. P ditarik R tapi menolak T. Q ditarik R tapi menolak S. Apabila P positif maka gaya antara Q adalah positif, R negatif, S-nya positif, T-nya positif. Sehingga jawaban adalah P dan Q tolak menolak, P dan T juga tolak menolak, P dengan S tolak menolak, S dengan T juga tolak menolak. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 9. 2 buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan minus 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 10 cm bila tetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan tersebut? Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan soal sebagai berikut. Diketahui Q1 sama dengan 3 mikrokolom atau 3 kali 10 pangkat minus 6 dan Q2 adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Kita masukkan R jaraknya jadikan meter
Jawabannya 0,01 mm. Jadi jawabannya adalah 540 Newton. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan soal berikut. Jika dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F, jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula, maka besaran gaya menjadi, nah untuk pembahasannya coba perhatikan pembahasan berikut. Kita pakai perbandingan F1 per F2, menghasilkan perbandingannya F2 sama dengan 9 force atau 9 kali gaya semula. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa perilaku 3M harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.